Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan iradah Allah kita dipertemukan dalam rangka menjadi hamba Allah, hamba yang senantiasa bersujud kepadanya, hamba yang senantiasa tafakkur kepadanya, hamba yang senantiasa menikmati segala nikmat yang diberikan oleh Allah dengan rasa syukur kepadanya. Khatib pada kesempatan ini mengajak dan mengingatkan kembali, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita siapkan bekal kita untuk menuju kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Kehidupan dunia adalah kehidupan transit dan mampir sejenak. Bisa jadi usia kita 50 tahun, bisa jadi usia kita 70 tahun atau 100 tahun, tetapi itu hanya perkiraan kita. Sesungguhnya seluruh umur yang kita miliki amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persiapkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, siap-siaplah kita membekali diri kita dengan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna ghairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal persiapan kita menuju akhirat adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Para ulama mendefinisikan takwa itu imtithalu awamirillah wa istinabun nawahi. Kita menjalankan atas segala perintah Allah dan menjauhi atas segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah di tahun ini, tahun 1441 Hijriah, bertepatan di hari ini, hari Jumat Al-Mubarak, kita baru saja merayakan hari Idul Adha dan sedang menikmati sebuah kegembiraan hari Idul Adha, hari kurban. Dan alhamdulillah kita sebagai umat yang beriman senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa menunaikan perintah Allah melalui kurban yang kita tunaikan dalam rangka kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu sudah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita menunaikan kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Kautsar Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan nikmat yang banyak. Allah menggunakan katanya bukan katsir atau bukan aksar, tetapi kautsar, artinya nikmat yang banyak itu yang tanpa batas. Nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah bukan hanya materi semata, tetapi nikmat yang paling mendasar bagi kita sebagai umat yang beriman adalah takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahimakumullah, berbahagialah kita sebagai umat yang beriman, berbahagialah kita sebagai umat yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita membekali diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, serta bangsa kita dalam kondisi hari ini. Ada sebagian orang punya pandangan bahwa ini tidak akan selesai wabah COVID-19, padahal kalau kita yakin kepada Allah dengan iman dan takwa di hadapan Allah, seluruh wabah dan penyakit Allah akan singkirkan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah iman yang kita miliki menjadikan imun? Bukankah iman yang kita miliki menjadikan
barometer ukuran kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembaga Kesehatan Dunia berhasil ketika umat Islam di dunia diajak dan digiring apa yang disebut dengan social distancing dan physical distancing. Satu dengan yang lain, sesama muslim tidak lagi bersentuhan melalui salam dan berjabat tangan, padahal berjabat tangan adalah sebuah indikasi bahwa kita sebagai umat yang beriman bersatu padu. Kita sesama umat Islam tidak lagi di antara satu dengan yang lain memiliki sifat suuzon. Karena itu jamaah rahimakumullah, konspirasi dunia hari ini berhasil terhadap umat kita. Karena itu jamaah rahimakumullah, setelah social distancing dan physical distancing berhasil, akhirnya jangan-jangan kita digiring masyarakat dunia umat Islam apa yang disebut dengan spiritual distancing. Spiritual distancing itu adalah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita indah, rumah kita mewah, kendaraan kita juga megah, tetapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita jangan terprovokasi dengan konspirasi dunia yang ditawarkan seolah-olah inilah keberhasilan kesehatan yang harus kita lakukan. Karena itu jamaah rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sungguh tidak ada batasnya. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam Quran surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat manakah lagi yang engkau dustakan? Nikmat manakah lagi yang engkau dustakan? Sampai Allah mengulang-ulang 31 kali. Nikmat manakah lagi yang engkau dustakan? Rupanya manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah yang maha sempurna, terkadang ketika diberi kebahagiaan lupa kepada Khalik, terkadang diberikan jabatan lupa dengan jabatannya bahwa itu amanah. Ketika mereka menjadi pemimpin, akhirnya zalim terhadap rakyatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu abad ke depan kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan generasi kita, generasi yang tangguh. Generasi kita adalah generasi yang memimpin terhadap bangsa kita yang cinta terhadap Al-Quran, generasi yang senantiasa taqarrub ilallah. Kalau hari ini kita perhatikan seolah-olah umat Islam ini banyak jumlahnya, tetapi nyaris kekuatan kita hari ini tercabik-cabik dengan propaganda dunia yang ingin memecah belah terhadap umat Islam di dunia. Karena itu jamaah rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita, nikmat yang banyak itu harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Allah melanjutkan firman-Nya itu, maka salatlah. Kita sudah menunaikan salat sunnat Idul Adha dalam kondisi dan protokol kesehatan yang kita lakukan. Tetapi insya Allah kita yakin kepada Allah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam disiplin, sebagai umat yang beriman disiplin, bukan hanya disiplin dalam hidup, tetapi seluruh elemen kehidupan kita disiplin, dan insya Allah kita tunaikan penuh dengan ketenangan dan penuh kehidmatan. Dan selanjutnya kata Allah, wanhar. Wanhar bermakna kita berkurban. Kurban adalah sebuah syariat yang disyariatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi yang menanti seorang anak kesayangannya. Tetapi keizin Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim mengorbankan anak kesayangan yang dia cita-citakan. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan sebuah kecintaan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun harta bahkan nyawa dan darah menjadikan saksinya, maka dia korbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kurban disempurnakan dan akhirnya digantikan dengan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna filosofi dari kurban yang kita tunaikan ada dua. Yang pertama adalah hubungan horizontal dan hubungan vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hapuskan nilai-nilai sifat haiwaniah yang ada dalam diri kita. Ketika orang berkurban, ketika orang menunaikan ibadah kurban, artinya dalam dirinya, dalam perilakunya sudah mengeluarkan sifat-sifat haiwaniah dalam dirinya. Apa itu sifat hewan? Sifat hewan itu adalah menghalalkan segala cara. Ketika dia makan tidak pernah permisi kepada orang yang punya kebun. Ketika dia lapar mencari makanan tidak pernah izin kepada yang punya kebun. Karena itu jamaah rahimakumullah, hewan itu menghalalkan cara
Jadi ketika kita menunaikan kurban, selesai kita hidup ini menyelesaikan kehidupan kita, yaitu menghalalkan segala cara, tetapi kita halal menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bagi kita yang menunaikan ibadah kurban hari ini, menjadikan patokan dan ukuran agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu bukan darahnya dari kurban yang kita tunaikan, sesungguhnya bukan dagingnya yang kita kurbankan ketika kita mengeluarkan kurban, tetapi yang kita dan Allah terima adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setiap pribadi yang berkurban di hadapan Allah dilandasi dengan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kurban yang kita tunaikan, kurban yang saudara kita tunaikan, kemudian distribusikan kepada orang yang berhak menerimanya, mudah-mudahan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang tidak taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah akan dilaknat oleh Allah, akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan menerima atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama mendefinisikan ada 5 indikator nikmat yang harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat ad-din. Nikmat ad-din itu adalah nikmat kita memiliki agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah itu adalah Islam. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba muslim. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga dan mencintai terhadap Islam. Tidak sedikit hari ini demi kepentingan kekuasaannya, seolah-olah Islam ini adalah agama teror, agama egois dan seterusnya. Padahal Islam lahir ke muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul diutus ke muka bumi ini bersama dengan agamanya al-Islam, rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya kepada saudara sesama muslim, tetapi kita tidak pernah mengganggu kepada yang lain. Tetapi di saat orang lain mengganggu terhadap ideologi kita, di saat orang lain mencabik-cabik kebersamaan kita, di saat orang-orang lain mempropaganda terhadap kebersamaan umat kita, maka kitalah yang berhak untuk membelanya. Karena itu jamaah rahimakumullah, nikmat agama ini adalah harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pandemi 4 bulan kita jalani, alhamdulillah dengan kita nikmat beragama di hadapan Allah, sehingga kita tidak tergoyahkan untuk menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perlahan kita hidup seperti biasa kala, atau seperti biasa yang kita lakukan. Kita merapatkan barisan kita bersama-sama sholat berjamaah bersama keluarga kita, bersama masyarakat kita, dan akhirnya mudah-mudahan agama yang agung yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah nikmat ikhtiyariyah. Nikmat ikhtiyariyah itu adalah nikmat di mana kita senantiasa hari ini bisa melakukan ikhtiar dan usaha yang kita kerjakan. Setiap usaha yang kita tunaikan, setiap kerjaan yang kita kerjakan, maka mudah-mudahan menjadikan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya menjemput rizki dari Allah, bukan mencari rizki dari Allah, tetapi menjemput rizki dari Allah. Allah sudah sediakan rizki kita. Karena itu mari kita bersama-sama jemput rizki Allah yang telah Allah siapkan kepada diri kita, dan akhirnya mudah-mudahan rizki kita menjadi halal, rizki kita menjadi thayyibah, rizki kita menjadikan sarana untuk senantiasa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan modal jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita, dan Allah senantiasa mudah-mudahan mencabut pandemi COVID-19 di hari yang akan datang dengan sama-sama kita berusaha dan bertawakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat mana lagi yang harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Para ulama terdahulu menyebutnya nikmat yang harus kita jalani dan syukuri di hadapan Allah adalah nikmat al-alamah, nikmat menikmati alam semesta. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan hamparan tanah, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan pantai dalam rangka kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahimakumullah, lindungi alam di sekitar kita, cintai lingkungan kita, karena lingkungan yang kita cintai, lingkungan yang kita pelihara akan mendatangkan hidup kita menjadi tenang, menjadi barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, yang amat penting, nikmat yang harus kita persiapkan adalah nikmat ukhrawiyah, nikmat di mana Allah akan memberikan kebahagiaan di surga nanti kepada orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah tanpa kekuatan dari Allah. Kita ini adalah hamba yang bodoh tanpa ilmu dari Allah. Karena itu janganlah kita sombong di hadapan Allah. Bahkan Allah mengancam bagi orang-orang yang sombong di hadapan Allah, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kalian berjalan di muka bumi ini ketika sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sombong di hadapan Allah? Salah satunya adalah mereka tidak pernah mensyukuri atas segala nikmat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sebagai umat yang beriman, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, yang kecil yang besar, kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita syukur di hadapan Allah, la azidannakum, Allah akan tambahkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah maha pedih. Terlalu berat kalau kita harus menerima azab dari Allah. Cobaan yang menimpa terhadap bangsa kita, bahkan dunia hari ini, begitu berat. Bahkan menurut kabar, kondisi ekonomi ke depan bukan saja naik, tetapi justru makan terpuruk. Karena itu jamaah rahimahullah, ini tantangan bagi kita, bahwa kita harus mendisiplinkan diri. Kesederhanaan diajarkan oleh agama kita, dan mudah-mudahan ini gambaran kepada kita untuk tafakkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa di hadapan Allah. Allahumma ya Allah fil awwalin wal akhirin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.